Mohon tausiahnya Ustadz supaya kami tetap bisa bersabar, bersyukur, ikhlas, kuat menghadapi ujian. Suami stroke sudah hampir 2 tahun, anak butuh biaya kuliah, saya juga keluhan sakit sendi. Terasa berat saat menopang supaya suami bisa beraktivitas rutin, mandi, toharoh, sholat, makan, dan lain-lain. Biaya hidup dan biaya perawatan kita bagi dengan biaya kuliah anak. Untuk zakat, infak, sedekah, alhamdulillah masih bisa kami utamakan. Alhamdulillah. Di tengah-tengah ujian ya, suami stroke, kemudian panjenengan sebagai istri juga karena kondisi fisik lemah, ketika harus menopang suami untuk aktivitas seperti mandi dan lain sebagainya terasa berat. Namun demikian tidak menyurutkan langkah panjenengan dan keluarga untuk tetap ya, bersegera menyambut seruan Allah dalam hal infak, zakat, sedekah tetap bisa diutamakan. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hatinya masih dibuka. Dengan ujian suami yang sakit, kemudian biaya perawatan dibagi dengan biaya kuliah anaknya, namun tetap menjaga keperwiraan. Mungkin kurang, namun tetap menjaga keperwiraannya, tidak meminta-minta ke sana kemari. Wa may yasta'iffa ya'iffuhullah. Kata Nabi begitu. Barang siapa yang berlaku perwira, niscaya Allah akan menjaga keperwiraannya. Terbukti Allah jaga keperwiraan panjenengan dan keluarga. Di tengah-tengah ujian dengan kondisi ekonomi yang sulit, namun Allah masih beri kemudahan untuk panjenengan sekeluarga berinfak, zakat, sedekah. Ini perlu disyukuri. Mudah-mudahan ibu dan keluarga dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bisa lulus ujian dari Allah ini, sehingga tidak mengeluh, sabar. Nah, sabar itu apa? Sabar itu harus diusahakan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa melakukan satu usaha. Namun perlu kita ketahui bersama, yang namanya sabar di sisi Allah itu tanpa batas. Sabar berbatas itu kan menurut manusia. Manusia yang sudah tidak sabar. Manusia yang tidak punya kesabaran biasanya akan mengucapkan, wah sabar itu kan juga ada batasnya. Sabar ku yo ana watese. Nah, sabar berbatas itu bagi manusia yang tidak bisa bersabar. Kalau bagi hamba Allah yang bisa bersabar, maka sabar itu tidak berbatas, tanpa batas. Karena kalau sabar berbatas, ada batasnya, niscaya Allah tidak akan perintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk meminta pertolongan kepada Allah, salah satunya dengan kesabaran. Coba diingat kembali itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Ya, diingat kembali Quran surah Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tidak segenap manusia. Ayat ini khusus Allah tujukan untuk menyapa hamba-hambanya yang beriman. Ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kamu pada Allah dengan kesabaran dan sholat.
Maka sabar di sisi Allah itu tanpa batas. Kalau sabar ada batasnya, niscaya perintah Allah ini tidak akan turun. Allah tidak akan perintahkan hambanya minta tolong dengan kesabaran. Kalau sabar itu ada batasnya. Dan ayat itu ditutup, innallah ma'as sabirin, bukan innallah ma'al musallin, kan begitu. Padahal ayatnya menyebutkan tentang sabar dan sholat. Namun kemudian ayat ditutup innallah ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Ayat itu tidak ditutup innallah ma'al musallin, Allah tidak bersama, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sholat. Tidak ditutup begitu. Mengapa? Karena banyak orang yang sholat tidak sabar. Maksudnya dia secara zahir tetap sholat 5 waktu, namun fungsi sholatnya tidak berdiri tegak. Dalam arti dia tidak sabar, padahal sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Untuk terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar butuh kesabaran. Ya, menahan diri sekuat tenaga untuk tidak melakukan perbuatan fahsya maupun perbuatan mungkar. Itu butuh kesabaran. Maka orang yang sholat secara lahiriahnya ternyata masih banyak yang tidak bersabar. Jangan-jangan termasuk kita. Matanya tidak bersabar untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama. Lesannya tidak mampu bersabar untuk tidak mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Digunakan untuk ngomong kotor, gunakan untuk ghibah, untuk mencaci maki, untuk melempar fitnah pada saudaranya. Berarti meskipun dia sholat, namun lesannya tetap berbuat mungkar. Belum lagi orang yang lahiriahnya sholat, dia juga masih aktif korupsinya. Orang yang sholat masih suka mengambil hak orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sholat itu bukan hanya tata lahir. Tata lahir dan tata batinnya harus kena. Yang namanya musolli, orang yang sholat betul menurut Allah, menurut Rasul, bukan hanya yang mendirikan sholat dari sisi lahiriahnya, takbiratul ihram sampai salamnya saja, bukan. Namun fungsi sholatnya harus betul-betul bisa membentengi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, untuk itu butuh kesabaran. Ya, untuk bisa sholatnya berfungsi itu butuh kesabaran. Maka yang disebutkan oleh Allah pertama kali, ista'inu bis sobri. Sebelum sholat, ya, mintalah tolong dengan sabar. Karena untuk bisa sholat dengan istiqomah, fungsinya sholat juga istiqomah, berdiri secara istiqomah butuh kesabaran. Dibuka dengan sabar, ditutup dengan sabar. Berarti sabar itu tak bertepi di hadapan Allah. Sabar bukan berarti pasrah, harus diusahakan. Cara mengusahakannya bagaimana? Yakin pada Allah. Segala ujian yang Allah berikan, selalu sertakan Allah dalam menjalaninya. Seberat apapun ujian, kalau kita selalu menyertakan Allah, hati terus bertaut kepada Allah, maka seberat apapun ujian menurut manusia menjadi sangat ringan, sangat kecil, karena Allah akan ikut cawe-cawe dalam menyelesaikannya. Namun seringan apapun ujian, kalau kita melupakan Allah, mau kita selesaikan sendiri karena merasa kita sudah sangat pandai, sangat pinter, sehingga tidak membutuhkan Allah dalam menyelesaikan ujian,
maka seringan apapun ujian yang Allah berikan menjadi terasa sangat sulit, sangat berat. Karena Allah tidak ada campur tangan dari Allah. Tidak ada campur tangan dari Allah. Selain itu, yang bisa dilakukan untuk sabar ini yakin pada Allah, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan, janji Allah akan ada kemudahan. Ayat itu diulang oleh Allah 2 kali secara berurutan. Ya, secara berurutan. Itu menandakan bahwa selesai satu kesulitan, kalau kita sertakan Allah dalam penyelesaiannya, hati senantiasa bertaut pada Allah, Allah akan berikan kemudahan. Begitu selesai dari satu ujian yang sulit, kemudian datang kemudahan dari Allah, akan ada satu kesulitan yang lainnya. Terus begitu, jangan kita sampai melupakan Allah. Karena setiap kesulitan kita hadirkan Allah, bertaut terus pada Allah, akan datang kemudahan. Kalau Allah sudah berjanji kita tidak percaya, lantas kita akan percaya dengan janji siapa lagi? Janjinya manusia. Manusia itu berjanji banyak yang tidak menepati. Mungkin termasuk kita pernah mengingkari janji juga. Itu manusia. Kalau Allah dan Nabi yang sudah berjanji, tidak akan pernah teringkari janji tersebut. Maka pertama bersyukur pada Allah. Di tengah ujian yang berat menurut manusia, sulit menurut manusia, namun ibu masih dimudahkan oleh Allah untuk infak, sedekah, zakat. Tidak menjadi kufur. Tidak menjadi kufur, tetap dekat kepada Allah. Kemudahan juga Allah datangkan. Sabar, ikhlas, jalani. Setelah kesulitan ini, menurut janji Allah akan banyak kemudahan demi kemudahan. Syaratnya jangan lepas dari agama Allah. Jangan tinggalkan Allah, jangan lupakan Allah. Kalau menjalani ujian kita melupakan Allah, Allah pun akan melupakan kita. Kalau kita dekat kepada Allah, datang kepada Allah dengan merangkak, Allah akan sambut kita dengan berjalan. Kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah sambut kita dengan berlari. Itulah maha sayangnya Allah, maha cinta kasihnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Ya, sabar, insya Allah akan dapat pembersamaan dari Allah. Ada lagi?